Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Bedah Buku bersama saya Melda Diah Pranita dari staf Kastrat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Dan juga saya, yang juga Kementerian Kastrat dari BEM FTP 2000. Sorry Mei. Pasti kan yang ngomong FTP. Ses, saya. Latihan sih. Aku aja. Dan saya, oke, saya. 1, 2, 3. Dan saya, yang juga Kementerian Kastrat dari BEM Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 2020. Balena. Gak usah, ntar Kok biar dari ngekat motong. di tengah? Gak apa-apa, ntar biar motong. Balena. Ya wes. Balena, Mas. Santai, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bedah Buku bersama saya Melda Diah Pranita dari staf Kastrat BEM Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 2020 dan rekan saya. Nurul Malitai Mabari Putri, juga dari Kementerian Kastrat dan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 2020. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Kak? Nah, hari ini kita tuh mau bahas ngobrol tentang reforma agraria di Indonesia. Nah, pembahasan kita kali ini berdasarkan pada sebuah buku yang telah ditulis oleh Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SHMKN, dengan judul yang sama juga nih yang mau kita bahas, yaitu Reforma Agraria di Indonesia. Wah, sepertinya bakal jadi pembahasan yang sangat menarik ya, Kak, sepertinya. Terlebih memang sektor agraria ini menjadi suatu yang begitu penting dalam perjalanan perkembangan Indonesia hingga saat ini, begitu ya, Kak? Nah, benar banget. Jadi sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian negara-negara yang sedang berkembang di Indonesia. Sektor pertanian merupakan motor penggerak kemajuan dan perkembangan ekonomi. Nah, tanah khususnya merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting, bukan saja karena fungsinya sebagai faktor produksi, tetapi juga karena implikasi fungsi sosialnya. Karena dari tanahlah proses produksi dalam usaha pertanian dimulai, dan dari tanah pula kesejahteraan petani itu berawal. Nah, di Indonesia sendiri ini merupakan negara yang susunan rakyatnya, termasuk perekonomiannya itu masih bergerak agraris. Kenyataan ini yang ditunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Indonesia itu masih hidup atau tergantung dari sektor pertaniannya. Masalah pemilikan tanah pertanian misalnya, terutama dalam hubungan antara petani pemilik tanah dengan penggarap tanah menjadi masalah tersendiri yang dihadapi oleh pemerintahan saat ini. Nah, kenyataan ini menunjukkan bahwa pada satu pihak sebagian besar tanah itu dipunyai oleh sebagian besar orang saja, sedangkan yang sisanya itu masih dibagi lagi dengan petani kecil, petani bawahan atau biasa kita sebut sebagai petani buruh gitu. Nah, dalam suasana pembangunan yang semakin marak ini tuh kebutuhan akan tanah itu semakin meningkat, dan tentunya dibarengi pula dengan berbagai masalah atau sengketa yang timbul. Masalah agraria ini khususnya tanah di Indonesia sudah semakin meluas, bukan hanya antar pemilik tanah, tetapi juga antara pemilik tanah dengan pihak swasta, pemilik tanah dengan badan hukum, pemilik tanah dengan investor, dan bahkan antara pemilik tanah dengan pemerintah. Misalnya saja nih, konflik agraria yang melibatkan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN di Sumatera, Jawa, dan juga Sulawesi. Fakta ini menunjukkan bahwa akses terhadap lahan pertanian seperti sawah dan juga perkebunan masih diberikan kepada investor dan pemilik modal yang modalnya itu besar, sehingga akses rakyat terhadap sumber ekonomi menjadi tertutup. Pada kenyataannya, belum semua rakyat Indonesia memiliki akses dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga perlu adanya peran dari pemerintah dalam memberikan akses ke sumber-sumber ekonomi, gitu, Mei. Oh iya ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih ya, mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih reforma agraria itu ya. Jadi, reforma agraria itu istilah yang berasal dari Spanyol yang artinya perubahan sosial secara sadar untuk mentransformasikan struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, istilah agraria ini dikenalkan di Indonesia tahun 2001 sejak lahirnya TAP MPR
Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, tujuannya itu untuk mengubah susunan masyarakat stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi adil dan merata. Nah, kalau begitu, reforma agraria ini merupakan suatu ide atau gagasan terbaik nih dalam mengatasi persoalan tanah dan permasalahan pengelolaan sumber daya alam. Karena secara idealnya, pengelolaan sumber daya alam memang sudah seharusnya begitu ya, memberikan manfaat bagi masyarakat secara adil dari berbagai pihak secara luas sesuai dengan pasal 33 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sumber daya alam haruslah dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, reforma agraria ini ternyata juga berperan dalam proses akses yang lebih luas kepada hal-hal seperti sumber daya alam, keuangan atau modal, teknologi, dan lain-lain. Nah, reforma agraria bukan hanya memfasilitasi penawaran dan akses saja ya, tapi juga melayani kredit dan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, banyak Gitu. banget ya, Mei, banyak banget gitu manfaatnya reforma agraria untuk negara kita gitu. Jadi tuh kita perlu tahu nih dimensi filosofisnya reforma agraria dibuat ini kayak gimana sih. Jadi gini ya, kita jelaskan dulu korelasi filosofis reforma agraria itu ada manusia, tanah, sumber daya alam, sama kesejahteraan manusia itu sendiri dari tanah itu. Nah, yang pertama itu ya dari tanah ini merupakan sebuah kebutuhan yang hakiki bagi manusia yang berfungsi sangat esensial bagi kehidupan manusia, bahkan sebagai penentu peradaban manusia dan sebagian besar kehidupan manusia itu sangat bergantung banget di samping fungsinya sebagai sumber penghidupan mencari nafkah bagi masyarakat melalui pertanian maupun perkebunan, tanah ini juga merupakan sebagai tempat peristirahatan akhir bagi manusia. Nah, tanah juga berkembang menjadi salah satu simbol kekayaan dan kekuasaan. Dengan memiliki tanah yang luas, seseorang secara sosiologis itu ditempatkan pada status sosial tertentu dalam strata masyarakat. Karena pentingnya tanah ini, negara berusaha mengatur peruntukan dan juga penggunaan tanahnya itu. Konstitusi Negara Republik Indonesia sendiri telah memberikan kewenangan pada negara kita sebagai organisasi kekuasaan tertinggi untuk melaksanakannya, yaitu pada pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini tuh menunjukkan betapa pentingnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan dasar bagi dikuasainya tanah itu oleh negara. Bentuk afiliasi kemudian nih ada bentuk afiliasi hubungan tanah dan juga manusia. Tentunya tanah ini berbicara tak jauh dengan sumber daya alam. Manusia itu membutuhkan sumber daya alam untuk diolah dan dimanfaatkan dalam mempertahankan kehidupannya. Kehidupan manusia ini tidak akan berjalan tanpa adanya air, udara, hasil hutan, serta sumber daya alam yang lainnya. Cuma manusia itu terkadang berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam, sehingga keseimbangan lingkungan itu mengalami banyak gangguan. Sumber daya alam seperti air, udara, lahan pertanian, minyak, dan juga ikan dan juga sumber daya yang lainnya. Sumber daya yang esensial, hal ini merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya ini maka akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Tanpa udara misalnya, manusia itu nggak dapat hidup. Demikian pula sumber daya alam yang lain seperti hutan, ikan, dan lain sebagainya merupakan sumber daya yang tidak saja mencukupi kebutuhan hidup manusia, tapi juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan suatu bangsa. Pengelolaan sumber daya yang baik ini akan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, dan sebaliknya, pengelolaan yang tidak baik akan menimbulkan dampak yang buruk bagi manusia itu sendiri, bahkan lingkungannya. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam merupakan sebagaimana mengelola sumber daya alam ini menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam ini. Nah, sumber daya alam ini diperlukan mempunyai keterbatasan dan banyak hal dalam banyak hal ya, yaitu keterbatasan tentang persediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang, dan juga waktu. Oleh sebab itu, diperlukan pengolahan sumber daya alam yang baik dan bijaksana.
Tingkat ketersediaan dan kelangkaan sumber daya alam ini memberikan indikasi tentang bagaimana sih seharusnya mengelola sumber daya alam yang langka agar tidak mengancam kelestarian atau meminimalkan terjadinya degradasi lingkungan. Kemudian ada manusia ya. Manusia ini merupakan makhluk Tuhan yang terdiri dari jiwa dan raga serta dikaruniai akal dan budi. Dalam kehidupan sehari-hari yang dijalankan manusia itu suatu saat pasti akan terjadi dilema dalam memutuskan mana yang lebih penting antara kepentingan individu dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Kepentingan individu ini terkadang berbenturan dengan kepentingan umum. Kedua hal ini tuh sama-sama penting dan manusia itu tidak pernah bisa lepas dari dua hal ini karena di satu sisi manusia merupakan individu bagian dari masyarakat, sedangkan di sisi lain merupakan manusia itu makhluk sosial. Nah, sebab ini nih reforma agraria itu diatur agar bisa sesuai dengan kesejahteraan sosial gitu ya, Mei. Iya, jadi ternyata memang antara manusia, tanah, dan sumber daya alam itu sangat erat ya korelasi dalam dimensi reforma agraria ini. Ya, kemudian ngomong-ngomong tentang reforma agraria di Indonesia ya, kan kita tahu tuh kalau Indonesia merupakan negara hukum ya, maka ada norma agraria sebagai hal yang mendasar nih. Dalam sistem norma negara Republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam satu sistem yang berlapis-lapis, berjenjang, dan sekaligus berkelompok dalam suatu norma. Itu selalu bersumber dan berdasar pada norma dasar, yaitu apalagi ya kalau bukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berdasarkan latar belakang lahirnya negara tersebut, maka telah memberi arah lahirnya sistem ketatanegaraan nasional sekaligus memberi bentuk terbangunnya sistem hukum nasional. Di zaman sekarang hampir tidak ada rasanya negara tanpa konstitusi. Ini mengindikasikan bahwa konstitusi merupakan hal yang urgent atau substansional dalam negara hukum, dan bahkan ada yang berpendapat bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin eksis. Nah, kondisi konstitusi berasal dari negara Prancis, yakni konstituer yang berarti membentuk dalam konteks ketatanegaraan. Konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi merupakan instrumen hukum yang menjadi acuan tegak dan terselenggarakannya pemerintahan. Nah, dalam konteks keagrariaan, konstitusionalisme agraria adalah menempatkan konstitusi sebagai dokumen agraria karena di dalamnya berisi mengenai hubungan sosial, ekonomi, politik, dan hukum antar negara dengan warga negara dalam kaitannya dengan tanah dan sumber daya alam yang lainnya. Nah, konstitusionalisme berada pada dua perkembangan kajian hukum, yakni kajian hukum konstitusi dan yang kedua hukum agraria. Di tengah perkembangan kajian hukum konstitusi, konstitusionalisme agraria hadir sebagai suatu ranah baru di tengah kecenderungan semakin luasnya objek kajian hukum konstitusi. Jelas banget ya dasaran reforma agraria dibentuk itu. Jadi kita perlu tahu nih reforma agraria itu dibuat untuk apa ya? Nah, tujuannya itu kayak gimana gitu. Jadi reforma agraria ini merupakan dasar dalam pembaharuan hukum agraria nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat teridentifikasi dari analisis mengenai konsep akses reform. Dalam kerangka reforma agraria ini, akses masyarakat dalam peraturan undang-undang, pengkajian tentang norma agraria sebagai suatu hal yang mendasar atau fundamental things, serta basis dan orientasi konstitusi modern yang mengakomodir norma agraria di dalamnya. Nah, reforma agraria ini memainkan peran penting dalam peran melawan kemiskinan pedesaan, serta dalam promosi pembangunan berkelanjutan yang berbasis luas. Sasaran utama reforma agraria ini yaitu dengan terciptanya keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria atau agrarian justice. Peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat gitu ya. Reforma agraria ini akan menghasilkan revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan yang kokoh. Untuk menguatkan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka transformasi pengelolaan sumber daya alam yang sangat perlu untuk dilaksanakan ini
Transformasi pengelolaan sumber daya alam ini merupakan hasil dari transformasi perusahaan-perusahaan asing yang menguasai sumber daya alam di Indonesia, yakni negara menjadi pemegang saham mayoritas di dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, hak atas sumber daya agraria ini yaitu merupakan fundamental things, sehingga perlu dilakukan konstitusionalisasi atas sumber daya agraria. Dalam UUD NRI 1945, seyogyanya memuat tentang hak warga negara untuk mengelola tanah dan sumber daya alam nasional yang tercermin dalam makna hak bangsa sebagaimana diatur dalam UU PA. Kebijakan di bidang keagrariaan harus mengarah dari yang imparsial dan memihak pemodal atau kapitalis ke arah yang lebih pro rakyat atau pro tani. Uh, reformasi regulasi di bidang keagrarian ini merupakan suatu keniscayaan yang bersifat strategis dan mendesak dalam kerangka reforma agraria guna melengkapi dan mendukung program land reform dan access reform yang harus dilakukan secara konsisten dan konsekuen karena hal ini menyangkut banget nih dengan sumber kehidupan dan kelangsungan kehidupan manusia di masa mendatang. Iya, kan kita udah bahas nih tadi tentang dasar hukum reforma agraria, tujuan reforma agraria. Nah, sekarang pastinya kita harus tahu dong ya, gimana sih konsep dari reforma agraria ini. Nah, menurut Ben Cousins, konsep reforma agraria itu harus mencakup 3 hal nih. Yang pertama, instrumen kebijakan agraria yang karakter kualitatif dan seterusnya mengacu pada perubahan seperti subsidi, pajak, dan sebagainya. Nah, yang kedua, perubahan struktural untuk mengubah struktur pertanian contohnya gitu ya, program kredit, investasi, penyuluhan, dan sebagainya. Nah, dan yang ketiga ada reformasi kelembagaan yang mengubah pasar ekonomi pedesaan dan masyarakat. Contohnya redistribusi tanah, perubahan penyewaan, kolektivitas, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan teori-teori ini gitu ya, maka gimana tuh konsep agraria tuh? Nah, iya ya. Jadi konsep agraria ini ada 3 ya. Yang pertama tuh ada land reform, access reform, dan yang terakhir itu ada regulation reform. Nah, yang pertama ini mulai dari ini ya namanya land reform ini. Hakikatnya makna land reform ini adalah penataan kembali struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah atau wilayah demi kepentingan petani kecil, penyekap atau buruh tani yang tidak bertanah. Di lain pihak, pengalaman land reform ini yang hanya berupa redistribusi tanah ternyata kurang berhasil karena misalnya buruh tani itu yang kemudian memperoleh tanah banyak yang tidak mampu mengusahakan sendiri tanah ini karena kekurangan modal, kurang keterampilan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya itu tanah itu hanya dijual gitu. Berdasarkan pengalaman sejarah yang panjang ini di berbagai negara, maka sekarang disadari bahwa land reform itu perlu disertai penataan kembali atau pembaruan struktur pemilikan, penguasaan, dan juga penggunaan tanah atau wilayah demi kepentingan petani kecil, penyakap, dan buruh tani yang tidak bertanah. Dengan program penunjangnya yaitu antara lain perkreditan, penyediaan sarana di produksi, pendidikan, dan juga yang lainnya. Yang kedua ini ada akses reform, merupakan sebuah proses pemberdayaan masyarakat berbasis tanah. Hal ini dilakukan pasca diberikan sertifikat tanah atau legalisasi aset. Tujuannya ini untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dari masyarakat sendiri. Selain itu, untuk mencegah resiko pemilik tanah kehilangan hak atas tanahnya. Akses reform ini berkaitan dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif, disertai dengan penataan dukungan sarana dan prasarana agar memungkinkan petani itu memperoleh akses terhadap sumber-sumber ekonomi di daerahnya. Akses tersebut antara lain yaitu banyak ya, ada akses sarana dan juga prasarana pertanian, pengairan, jalan, usaha tani, pemasaran produksi, koperasi petani, dan juga perbankan atau kredit. Secara umum, kegiatan penyediaan akses reform ini bentuk instrumennya pemberdayaan masyarakat sendiri dari beberapa kegiatannya, yaitu ada banyak ya. Yang pertama itu ada identifikasi penerima manfaat. Dalam tahapan ini, jenis kegiatan yang dilakukan yaitu dengan social mapping atau suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengenali potensi sumber daya dan juga modal sosial masyarakat dan juga untuk mengenal stakeholder atau pihak-pihak yang berkaitan
yang berpotensi diajak bekerja sama, sehingga dapat digunakan sebagai bahan perencanaan program pemberdayaan masyarakat yang lebih komprehensif. Dan yang kedua, ada peningkatan kapasitas kelembagaan. Penumbuhan dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat seperti koperasi atau kelompok usaha bersama atau bentuk kelompok masyarakat yang lain yang bergerak di bidang on-farm atau off-farm maupun pemasaran dengan tujuan untuk memberikan berbagai akses yang diperlukan untuk mencapai sasaran yaitu peningkatan pemanfaatan dan juga kesejahteraan. Yang ketiga ada pendampingan usaha. Pemerintah baik pusat maupun daerah ini memberikan fasilitasi dalam bentuk kemitraan usaha antara koperasi atau kelompok usaha bersama dengan lembaga keuangan dalam hal penyediaan modal serta pemberian supervisi dan pengembangan usaha agar dapat bersaing dan dapat diterima pasar dengan baik. Dan yang keempat ini ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, memberikan bimbingan dengan memberikan bimbingan teknis kepada penerima manfaat yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis usaha produktif, peningkatan kemampuan manajerial, dan juga pengembangan usaha bagi pemerintah manfaat dan juga dan bagi penerima manfaat dan juga keluarga. Yang kelima ini ada pengembangan diversifikasi usaha. Tahapan ini bertujuan untuk kelanjutan dari kegiatan pemberian pembimbingan teknis di mana tujuan dari diversifikasi usaha ini sendiri untuk pengembangan usaha, pengurangan resiko, dan juga perlindungan sumber daya alam. Yang keenam ini ada fasilitasi permodalan. Secara umum, kegiatan fasilitasi permodalan itu didahului melalui sosialisasi akses dan juga permodalan pendampingan para petani akses pemodalan. Jadi usaha petani itu seperti dibimbing gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ada penguatan basis data. Tahapan ini benar-benar penting banget ya, dilakukan bertujuan untuk perekaman berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk dijadikan sebagai basis data yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan juga evaluasi. Dan yang terakhir ini ada kebijakan regulation reform, yaitu regulation reform ini berkaitan dengan pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak kepada rakyat banyak kayak gitu ya, Mei. Ya, setelah kita mengetahui ya tentang teori-teori dalam reforma agraria, nah mesti kita kepo gitu ya, negara mana sih yang sudah sukses ya menyelenggarakan reforma agraria ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke negara-negara yang sukses menyelenggarakan reforma agraria, kita akan membicarakan gitu ya tentang dua model reforma agraria. Nah, menurut Aristiono Nugroho, ada dua nih model reforma agraria yang dapat dicontoh, yaitu yang pertama ada model sosialis, dan yang kedua ada model kapitalis. Nah, model model sosialis ini dipraktekkan oleh Cina dan Vietnam. Nah, sedangkan model kapitalis ini telah dilakukan oleh Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang. Nah, reforma agraria model sosialis menekankan kepada negara yang relatif besar. Tanah para tuan tanah itu disita oleh negara, kemudian diredistribusikan kepada petani yang tak bertanah. Nah, para tuan tanah diperkenankan memiliki dan menguasai tanah, namun dengan luasan tertentu yang diperkenankan oleh pemerintah. Nah, reforma agraria model sosialis ini dilaksanakan dengan tanpa beban biaya finansial untuk transfer tanahnya. Nah, hal tersebut merupakan konsekuensi tanah yang disita oleh pemerintah. Nah, model yang kedua yaitu model kapitalis. Nah, model ini itu menekankan pada sinergitas antara peran negara, petani tak bertanah, dan tuan tanah. Nah, pada model ini tanah-tanah para tuan tanah dibeli oleh negara dengan harga yang layak ya untuk kemudian diredistribusikan kepada petani tak bertanah. Nah, negara memberikan tanah tersebut kepada petani tak bertanah tidak secara gratis ya, melainkan memberikan harga yang memadai yang akan dibayar oleh petani penerima tanah tersebut dengan cara mengangsur. Nah, reforma agraria dengan model ini dilaksanakan dengan beban finansial yang rendah untuk transfer tanahnya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya tanah-tanah yang diperoleh negara dengan pembelian itu tadi ya. Makanya harganya itu akan memadai bagi petani tak bertanah serta terjangkau bagi negara. Nah, Indonesia hendaklah tidak
terlalu condong kepada sosialis ataupun kapitalis ya, melainkan hendaknya kita dapat sebuah model baru yang khas Indonesia banget gitu ya, agar sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia itu sendiri, dengan tujuan untuk mengantarkan kesejahteraan bagi rakyat melalui pemanfaatan sumber daya agraria secara adil, lestari, dan optimal. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih negara-negara yang berhasil ya menerapkan reforma agraria. Yang pertama itu ada Jepang. Nah, reformasi pertanian yang dijalankan oleh pemerintah Jepang ini dianggap sebagai salah satu proyek tersukses dalam sejarah reforma agraria di dunia. Land reform dijalankan secara mengakar ya, dan lengkap. Nah, tuan tanah yang mendominasi masyarakat pedesaan di Jepang sebelum perang menjadi hilang sebab reformasi ini. Land reform di Jepang membersihkan pemerataan aset kepada anggota masyarakat pedesaan. Nah, distribusi pendapatan dalam masyarakat pedesaan pun sebagian besar merata karena sistem ini gitu ya. Struktur kelas berdasarkan status pemegang tanah juga dihancurkan oleh reformasi ini. Nah, para tuan tanah kehilangan supremasi ekonomi dan politik mereka, serta masyarakat pedesaan direstrukturisasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada Perancis gitu ya. Nah, tujuan utama dilaksanakannya reforma agraria di sini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin. Nah, dalam rangka penghapusan kemiskinan di pedesaan dalam suatu negara serta dalam rangka mengakselerasikan segala pembangunan ekonomi, maka tidak ada alternatif lain selain melakukan reformasi agraria yang mengakar atau secara keseluruhan gitu ya. Nah, reforma agraria akan mendistribusikan kembali tanah-tanah secara merata bagi sebagian besar rakyat yang tidak bertanah dan yang kekurangan tanah. Nah, hal tersebut dengan sendirinya dapat menghapuskan secara total penguasaan tanah yang dominan dari kelas-kelas yang feodal maupun kelas-kelas kapitalis di pedesaan. Dan yang ketiga ini ada Taiwan ya. Nah, reforma agraria dilaksanakan dengan perencanaan yang matang di Taiwan, secara berkesinambungan dan damai gitu ya. Pemerintahan memberikan perlindungan yang baik kepada petani penyewa maupun penggarap tanah maupun kepada tuan tanah sekalipun. Nah, prinsip keadilan sosial mendasari reforma agraria ini. Sampai saat ini, reforma agraria di Taiwan telah mencapai tahap ketiga. Nah, hasilnya tenaga kerja di bidang pertanian yang tadinya di atas 35% dari jumlah total tenaga kerja pada awal pelaksanaannya menjadi 8% pada tahun 2004. Begitu, Kak. Oh, keren banget ya, Mei. Di apa namanya? Di berbagai negara diterapkan reforma agraria ini, perlu juga nih Indonesia itu menerapkan reforma agraria juga biar kayak negara-negara yang telah maju ya, Mei. Jadi kapan sih sebenarnya reforma agraria dilaksanakan di Indonesia itu? Jadi masalah agraria ini dimulai dari ketimpangan, awalnya itu dari ketimpangan struktur penguasaan tanah yang sangat menonjol. Struktur penguasaan yang dimaksud ini merupakan susunan sebaran atau distribusi, baik mengenai pemilikan maupun penguasaan atas sumber daya agraria, termasuk pula sebaran lokasi atau peruntukannya. Ketimpangan peruntukan dan juga penggunaan tanah ini meliputi masalah perubahan fungsi tanah yang berkembang dengan sangat cepat sebagai akibat dari pembangunan yang bersifat sektoral. Masalah alih fungsi pertanian dari pertanian ke non-pertanian ini berlangsung dengan kecepatan yang sangat tinggi karena modernisasi yang hampir selalu ditandai dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya, menyebabkan semakin tergerusnya area-area persawahan di Indonesia. Dalam hal ini, petani itu merupakan pihak yang paling menanggung akibat dari modernisasi ini, karena tanah ini sudah menjadi barang komoditas yang menguntungkan para pemilik modal. Di Indonesia sendiri, sejak pemerintahan Hindia Belanda dikenal dengan wilayah agraris, memaksa para aparatur negara dari periode ke periode untuk menetapkan kebijakan tentang masalah-masalah agraria. Seiring dengan pergantian periode rezim pemerintahan, terjadi pula nih tumpang tindih hukum dan kebijakan agraria di Indonesia. Pada masa kolonial terjadi dualisme hukum yang cukup membingungkan, yaitu kebijakan pemerintahan yang menerapkan aturan tentang tanah bawah Undang-Undang Agraria 1870. Sementara di sisi lain, hukum adat yang terdapat pada setiap daerah di koloni Hindia Belanda juga memiliki kebijakan tersendiri mengenai hukum adat yang berhubungan dengan sistem pertahanan lokal. Masa periode baru terjadi perubahan orientasi kebijakan yang merupakan salah satu tujuan lahirnya
Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat dengan UUPA. UUPA ini bertujuan membangun kesatuan hukum nasional di bidang agraria untuk menghilangkan dualisme hukum yang terjadi pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda gitu. Kemudian dari masa ke masa pemerintahan Indonesia gitu ya, mulai penerapan reforma agraria ini, yang pertama tuh dari penerapan land reform pada Orde Lama. Orde Lama ini menempatkan land reform sebagai kebijakan revolusioner dalam pembangunan semestanya. Syarat pokok untuk pembangunan tata perekonomian ini dengan pembebasan berjuta-juta kaum tani dan juga rakyat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme, feodalisme, dan kapitalisme. Dengan melaksanakan land reform ini, menurut ketentuan hukum nasional Indonesia, sejalan dengan meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi, terutama industri pasar dan industri berat yang harus diusahakan dan dikuasai negara. Oleh langkah awalnya untuk diambil ini uh, dari pemerintahan Soekarno sendiri untuk membumikan UPA dengan melaksanakan land reform guna perubahan struktur kepemilikan tanah yang berpihak pada kaum jelata. Pada pemerintahan Soekarno ini, tujuan pembentukannya bermaksud untuk menggunakan UUPA sebagai alat untuk perombakan revolusioner terhadap hukum terhadap struktur reforma agraria, feodal, dan juga kolonial melalui yang pertama itu ada pembaruan hukum agraria, penghapusan hak asing, dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah. Kemudian ada pengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur. Kemudian ada perombakan pemilikan dan juga penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Kemudian ada perencanaan, persediaan, peruntukan, dan juga penggunaan bumi, air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan juga kemampuannya. Penyelenggaraan land reform ini pada Orde Baru ini tujuannya itu untuk membebaskan petani dan rakyat jelata dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme, dan juga kapitalisme yang telah diterapkan masa kolonial Hindia Belanda gitu ya. Jadi, beserta untuk meletakkan dasar bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan juga industri berat yang harus diusahakan dan juga dikuasai negara. Land reform ini pernah gagal pada pada Orde Lama ini karena berbagai sebab ya, terutama itu karena ditunggangi oleh muatan politik. Menurut Elza Syarif menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tersendatnya land reform ini yaitu karena adilan dan juga yang diperjuangkan oleh pemerintah bersama petani itu tidak dirasakan secara langsung oleh pemilik tanah, terutama tanah ini tuh diperoleh dengan jerih payah mereka sendiri karena tidak rela kan ya tanah miliknya itu diambil alih oleh orang lain gitu. Kondisi ini semakin buruk karena program land reform ini ditopangi oleh sejumlah oknum penguasa dan juga pengusaha kaya. Selain itu, land reform ini diwarnai oleh feodalisme tidak dapat dikembangkan dengan mulus karena adanya pemanfaatan oleh PKI, sehingga muncul persepsi bahwa UUPA ini merupakan produknya PKI. Kemudian pada ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1960 dan manifesto politik ini menyebutkan ada 3 landasan filosofis pembangunan pada masa ini, yaitu yang pertama itu ada anti penghisapan atas manusia oleh manusia, yang kemudian itu ada kemandirian ekonomi, dan yang terakhir ada anti kolonialisme, feodalisme, dan juga kapitalisme dengan land reform sebagai agenda pokoknya. Demikian juga dari jumlah peraturan perundang-undangan bidang hukum pertahanan periode 1960 dan juga 1966, sebagian besar dari keseluruhan peraturan per UU yang telah ditertibkan pada masa kini, yaitu dengan land reform dan pengurusan hak atas tanah. Program land reform ini meliputi banyak gitu ya. Yang pertama itu ada larangan menguasai tanah pertanian yang melampaui batas, kemudian ada larangan pemilikan tanah pertanian secara absente, kemudian itu ada redistribusi tanah yang selebihnya dari batas maksimum, serta tanah-tanah yang terkena larangan absente, tanah bekas swapraja, dan tanah negara yang lainnya. Selanjutnya ada pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Kemudian ada pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Selanjutnya ada penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian yang menjadi bagian yang terlalu kecil. Akan tetapi program land reform ini
mengalami stagnasi dan juga tidak tuntas. Perdebatan ini karena disebabkan lemahnya kemauan dan juga dukungan politik dari pemerintah yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi pemerintah itu menginginkan pertumbuhan ekonomi yang instannya saja gitu ya. Kemudian kelemahan administrasi yang tidak sempurna juga melibatkan redistribusi tanah karena ketidaktelitian dan juga kemudian permasalahan yang lainnya gitu ya. Kemudian ini juga ada tidak tersedianya data dan juga informasi. Nah, itulah akibatnya dari kelemahan administrasi yang ada gitu ya. Kemudian awal pelaksanaan land reform ini dengan tujuan utama untuk pada penerapannya mengalami kegagalan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah kelembagaan aktif pemerintah dalam pelaksanaan hak menguasai negara. Yang kedua ada tuntutan organisasi pada masa petani yang ingin redistribusi tanah ini disegerakan sehingga timbul aksi sepihak. Kemudian yang ketiga ini ada unsur anti land reform yang mengandung berbagai mobilisasi kekuatan tanding dan juga siasat untuk menggagalkan land reform. Kemudian yang terakhir ada terlibatnya unsur kekerasan antara kedua belah pihak yang pro dan kontra terhadap land reform. Nah, dengan memuncaknya masa ini pada G30 SPKI dan juga runtuhnya Orde Lama. Kemudian kita beralih pada masa land reform Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang dinilai banyak pihak merupakan agenda Bank Dunia dan juga lembaga keuangan internasional lainnya di Indonesia. Berbeda dengan Orde Lama, ya tujuannya itu untuk kepentingan penataan penguasaan tanah melalui land reform. Produk hukum Orde Baru ini tentang pendaftaran tanah untuk kepastian hukum dari pemilikan tanah melalui sertifikat. Perbedaan lainnya ini adalah jika di dalam UU PA dan juga Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1961 lebih mendasarkan pada pendaftaran tanah dengan sel-sel yang negatif, yaitu apa saja yang terdaftar tidak secara otomatis dan juga mutlak menjamin kebenaran atas kepemilikan tanah ini. Sebaliknya juga pada sel-sel yang positif, yang hal ini termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, apa saja yang terdaftar merefleksikan keadaan yang sebenarnya. Program land reform tetap dilaksanakan, tetapi kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Kondisi ini sebab pemerintahan itu fokus pada sektor non pertanian, antara lain mengupayakan pengelolaan lahan seluas-luasnya bagi pengusaha pemilik modal dengan tujuan mendongkrak ekonomi. Selain itu, tidak stabilan politik dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan land reform ini digunakan sebagai alat untuk mengambil keuntungan secara politis dalam penguasaan lahan. Selesai dari itu ya Orde Lama gitu, kita beralih pada maksudnya Orde Baru gitu ya. Kita beralih kepada periode pemerintahan yang terakhir, yaitu land reform pada era reformasi sampai sekarang. Pada masa reformasi ini yaitu dari zaman Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan pernyataan bahwa 40% daerah tanah-tanah perkebunan itu seharusnya didistribusikan kepada rakyat, sehingga berakibat rakyat itu berbondong-bondong menduduki tanah-tanah yang dibiarkan terbengkalai oleh pemiliknya. Seiring dengan perubahan konstelasi politik, alam demokrasi yang semakin menggema, kemudian melahirkan produk hukum yang penting dalam konteks reforma agraria, yaitu keluarnya ketetapan MPR RI Nomor 9 Tahun 2001. Beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya alam ini dikeluarkan sejak dilakukan reformasi pemerintahan tahun 1998. Baik itu kemudian nantinya dinilai maju atau justru mundur dari substansi peraturan yang sebelumnya yang telah dibentuk. Dan reform ini kembali masuk dalam program penting pembaruan agraria, yaitu disebutkan dalam pasal 5 ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001 bahwa salah satu kebijakan pelaksanaan pembaruan agraria itu tujuannya untuk melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, pembangunan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah oleh rakyat dan menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka melaksanakan land reform. Kemudian pada pasal 6, ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001 juga disebutkan beberapa hal yang menjadi agenda pelaksanaan pembaruan agraria, yaitu ada yaitu yang pertama ada pengkajian ulang perundang-undangan, kemudian ada land reform, yang ketiga pendataan ulang pertanahan, kemudian menyelesaikan konflik reforma agraria, dan yang terakhir mengupayakan pembiayaan. Bersamaan dengan pelaksanaan program ini, terjadi juga perubahan penataan struktur administrasi birokrasi, yaitu berubahnya dan diberlakukannya konsep otonomi daerah di mana permasalahan agraria ini termasuk ke dalam salah satu kebijakan yang diserahkan oleh pemerintah daerah. Dengan otonomisasi daerah saat ini, sesungguhnya ada peluang untuk melakukan reforma agraria secara lokal dari semenjak bergulirnya reformasi dan otonomi daerah. Perdebatan yang ramai baru sebatas perdebatan ini baru sebatas permasalahan tarik ulur administrasi pertanahan. Land reform belum menjadi perhatian serius oleh instansi-instansi pemerintah, meskipun berbagai organisasi petani telah beberapa kali melakukan aksi demonstrasi menuntut dilaksanakannya reforma agraria secara utuh dan juga menyeluruh. Kemudian belum lagi ada pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pelaksanaan reforma agraria ini dititik beratkan pada pengagendakan redistribusi tanah kembali disertai dengan pemberian fasilitas sebagai penunjang tanah yang telah diredistribusikan itu. Tanah yang dibagikan ini kemudian tersebar di Indonesia dengan prioritas Pulau Jawa, Sumatera, serta Sulawesi Selatan. Tanah ini berasal dari lahan kritis, hutan produksi konversi, kemudian ada tanah terlantar, tanah milik negara yang hak gunanya habis, maupun tanah bekas swapraja. Kemudian pada masa pemerintahan SBY ini juga dilaksanakan program memperbaiki ketimpangan pemilikan tanah, mengurangi pengangguran dan juga kemiskinan, serta mengurangi konflik sengketa tanah. Semenjak era reformasi sampai sekarang telah menjadi perkembangan positif dan juga banyak yang peduli terhadap permasalahan reforma agraria, meskipun sebatas wacana saja. Akan tetapi sampai saat ini tuh belum disepakati reforma agraria yang terbaik untuk kondisi Indonesia yang saat ini. Beberapa pihak itu menginginkan pembaruan reforma agraria secara revolusioner, tetapi pihak lain itu menginginkan pola yang lebih lunak secara gradual. Kemudian terdapat 4 masalah pokok agraria di Indonesia itu sebagaimana disampaikan oleh ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001, yaitu pemilikan tanah yang sempit dan timpang, konflik pertanahan, inkonsistensi hukum, serta kerusakan sumber daya alam. Seluruhnya mesti menjadi agenda pokok yang harus diselesaikan sebelum sampai pada perumusan konsep agraria yang ideal dan filosofinya itu land to fillers. Gitu, banyak banget permasalahannya dari era pemerintahan dari masa ke masa gitu ya. Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri gitu ya, kalau pada awal penerapan reforma agraria ini terdapat banyak sekali ya kegagalan, ketimpangan, dan lain sebagainya karena ya belum sempurnanya sistem reforma agraria di Indonesia ini ya, namanya juga masih awal-awal begitu ya. Nah, tapi ternyata sejak tahun 2007 ada juga uji coba reforma agraria di Indonesia gitu ya, tapi di beberapa daerah di Indonesia itu yang berhasil begitu ya. Nah, uji coba tersebut yang digunakan sebagai objeknya merupakan tanah negara yang mana secara hukum dapat diperuntukkan sebagai objek reforma agraria. Nah, subjek reforma agraria tersebut yaitu masyarakat miskin yang membutuhkan tanah dengan cakupan yang lebih luas, yakni petani maupun bukan petani, baik di desa maupun di kota. Nah, sebagian penerima tanah objek reforma agraria ini adalah petani penggarap yang sebagian di antaranya telah menggarap sekitar 10 sampai 20 tahun. Nah, beberapa tempat yang telah berhasil melalui uji coba reforma agraria yaitu yang pertama ada Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, bentuk
kebijakan tersebut yaitu dengan penetapan negara atas sebagian tanah PT Perusahaan Perkebunan Jasinga untuk menjadi aset yang dikelola oleh masyarakat. Nah, hal itu berlatar belakang dari persengketaan antara masyarakat setempat dengan PT Perusahaan Perkebunan Jasinga yang meminta perpanjangan kontrak perusahaan. Nah, yang kedua itu ada Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah gitu. Nah, model reforma agraria yang dikembangkan di sini adalah penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan antara PT Rumpun Sari Antam dengan masyarakat penggarap yang ditindaklanjuti dengan pengelolaan akses masyarakat terhadap pemanfaatan tanah atau akses reform. Nah, kemudian ada di mana lagi nih, Kak? Kemudian tuh ada uh, di Kabupaten Blitar, Jawa Tengah. Bentuk pelaksanaannya ini dengan tujuan uji reforma agraria ini dengan kegiatan pengelolaan kembali terhadap tanah objek land reform yang berada dalam penggarapan masyarakat. Kemudian selanjutnya itu ada Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung. Reforma agraria yang dilakukan ini merupakan pengelolaan tanah negara dalam penggarapan masyarakat yang diredistribusi kepada penggarap yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan akses masyarakat terhadap pemanfaatan tanah atau akses reform. Jadi ini semua ya yang kita paparin dari bedah buku kali ini. Ini tuh kayak masih belum semuanya gitu ya, banyak hal penting yang harus kita baca sendiri pada buku reforma agraria gitu. Ya. Ya, jadi untuk teman-teman nih yang ingin tahu lebih lengkap gitu ya, lebih lanjut dari pembahasan kita kali ini, lebih baik nih teman-teman membaca buku berjudul Reforma Agraria di Indonesia karya Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH MKN. Nah, iya bener banget. Nah, mungkin cukup sekian ya pemaparan kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi teman-teman. Udah selesai. Ya, akhirnya selesai, Mei.